Shalom, shalom, selamat pagi, selamat bergabung di dalam program kami hari ini Sunday Word of Life edisi Minggu 29 Desember 2024 atau di dalam penanggalan Ibrani 28 Kislev 5785. Hari ini tentunya masih menjadi bagian dari satu minggu perayaan Festival of Lights atau Hanukkah di Israel sana. Dan karena kita terhubung dengan apa yang Tuhan kerjakan atas bangsa Israel termasuk perayaan-perayaannya, saya percaya tentunya nanti akan ada pesan yang masih berhubungan dengan Hanukkah, tentang menyambut terang. Karena Hanukkah berbicara tentang Festival of Lights dan juga merupakan hari dedikasi bagi setiap kita, di mana kita memberikan diri kita untuk menjadi bait dari Roh Kudus. Dan sebelum pesan nanti disampaikan oleh Bapak Timothy Parengkuan, saya mau mengajak Anda dimanapun Anda berada saat ini untuk bersama-sama dengan saya kita berdoa, kita mempersiapkan diri kita sehingga firman yang nanti ditaburkan, yang di-sharingkan oleh Bapak Timothy dapat mendarat di dalam setiap hati Anda masing-masing. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Aba untuk hari ini. Kami bersyukur ya Bapa, karena hari ini hari yang penuh dengan kebaikan-Mu. Terima kasih untuk terang-Mu yang sudah Engkau nyatakan di dalam kehadiran Yeshua Masiah Yesus Tuhan bagi kami. Dan saat ini biar Ruach Kodes, Roh Kudus, Kau menguduskan setiap hati pikiran kami, untuk kami dapat menyambut firman-Mu, menerima firman-Mu, sehingga kami dapat berjalan di dalam tuntunan-Mu yang clear, yang jelas di hari-hari ini, terlebih di dalam masa Hanukkah saat ini. Bapa, ini kami. Di dalam nama-Mu ya Yeshua HaMashiach, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara dimanapun Anda berada, ya welcome to the Sunday Word of Life, mingguan yang selalu kami hadir untuk terus melanjutkan dari pesan-pesan profetik yang kami bagikan biasanya di pertengahan, ya di prophetic gathering kita. Termasuk hari ini kita masih ada di dalam suasana yang luar biasa buat setiap orang percaya yang percaya kepada Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita semua merayakan satu perayaan yang sama, namanya perayaan Natal. Namun dalam saat yang bersamaan pula kita pun sepakat, ya saya khususnya dengan komunitas juga menerima satu perayaan tambahan dari perayaan orang-orang Israel, yaitu perayaan Hanukkah atau Festival of Lights. Dan dua perayaan ini untuk kali ini bergandengan, ya 25 dan 26 itu dua perayaan bergabung bersama-sama. Dan tentu banyak hal yang kita bisa dapatkan di dalam pemahaman profetik yang berakar dari akar Yahudi atau Ibrani. Karena itu sebelum kita menerima, bukalah hati kita masing-masing. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berkata, Tuhan, aku mau bencana ini, yaitu kehidupan kita semua adalah bencana di mana kehadiran-Mu boleh tinggal dalam kehidupan kami. Ketika kita berdoa dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, I want this is my temple to be your temple. This temple to be dwelled by the Spirit of light, that is the Spirit of the Holy Spirit, ya, Roh Kristus tinggal di dalam kita semua. Sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, nyanyian yang ya memang nyanyian lama, satu kerinduan untuk kita minta Tuhan, biarlah bait ini menjadi tempat kediaman Roh-Mu, supaya benar-benar aku dapat mengerti akan rencana Tuhan yang sepenuhnya. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Let my heart be the temple of your Spirit.
Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Sekali lagi. Let my heart be the temple of your spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Let my heart be the temple of your spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Oh, let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Ayo lagi katakan. Let my heart be the temple of your spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Oh, let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer a sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer a sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Let my heart be the temple of your spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Oh, let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Let my heart be the temple of your spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be holy habitation
habitation, where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer all the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer sacrifice of praise. Come fill this temple, Lord, with your spirit once again. Come fill this temple, Lord, with your spirit once again. Come fill this temple, Lord, with your spirit once again. Penuhi kami Tuhan, terangi kembali hidup kami, oh dengan Roh-Mu, oh Aba, oh. Pada pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami minta kepadamu di dalam momentum yang besar, ketika kami merayakan kedatangan terang, ketika kami merayakan kehadiran-Mu Aba. Pada kesempatan itu kami juga mau berkata, kami minta biar terang-Mu tinggal di dalam bait ini. Kami mau mempersembahkan Tuhan hidup kami menjadi bait tempat kediaman-Mu, supaya Aba, kegelapan jangan menguasai hidup kami, tapi terang-Mu yang kami rayakan setiap tahun dengan kesadaran penuh. Kami mau katakan, tinggallah di dalam bait ini, sebab bait ini adalah tempat kediaman dari Roh-Mu yang kudus. Karena itu Aba, terima kasih pada pagi hari ini kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Singkapkanlah ya Aba, singkapkanlah ya Tuhan. Kami menyambut roh kesaksian, roh kebenaran yang akan menjelaskan maksud dan tujuan yang Engkau nyatakan dan Kau rancangkan untuk kehidupan kami. Dalam nama di atas segala nama, Yeshua HaMasiah, kami menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Ya, sekali lagi puji Tuhan kita bisa berkumpul bersama-sama di hari ini, hari yang Tuhan beri buat kita semua untuk kita mendengarkan kebenaran firman. Nah mari, seperti yang saya katakan bahwa di bulan ini, ya bulan Desember ini, atau bulan Ibrani disebut bulan Kislev, ini adalah bulan yang sangat luar biasa bagi setiap orang Kristen di bawah kolong langit ini yang merayakan satu perayaan yang sama, yaitu perayaan Natal, kehadiran nubuatan. Saya mau katakan kehadiran nubuatan dari Yesaya pasal 9 ya. Di situ dikatakan memang seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan. Tapi di saat yang bersamaan juga di bulan ini, Desember atau Kislev, ini adalah bulan di mana setiap orang Yahudi mengingat kembali ya bagaimana di dalam perayaan Hanukkah, bagaimana pada waktu itu bait suci direbut kembali oleh satu keluarga kecil dari keluarga Makabe. Nah ini dua perayaan ini sangat berkaitan satu dengan yang lain. Dalam sejarah bangsa Israel sangat bangga dengan baitnya. Sampai hari ini pun mereka sedang berdoa supaya bait suci ketiga itu dibangun kembali. Dan kalau Bapak Ibu melihat bagaimana apa yang terjadi dengan bangsa Israel yang selalu saya katakan, mari kita lihat bangsa Israel itu menyimpan misteri nubuatan sebenarnya yang ada di dalam isi hati Tuhan itu sendiri.
peperangan yang dialami oleh bangsa Israel, di mana bait mereka itu direbut ya oleh seorang raja Antiochus pada waktu itu ternyata punya pesan yang sangat profetik. Di mana pesan inilah sebenarnya ada hubungannya bagaimana respon kita dengan nubuatan Yesaya pasal yang ke-9. Mari kita lihat dulu apa yang tertulis dalam Yesaya pasal ke-9. Di situ dikatakan seorang anak telah lahir, for unto us a child is born, unto us a son is given. Ya, kepada kita seorang anak dilahirkan dan seorang putra telah diberikan. A son is given. Ini Yesaya 9:6 di belakang saya ini adalah the prophecy, ini adalah nubuatan kehadiran Yeshua. Jadi kitab Yesaya, kitabnya orang Yahudi, kitab tanah, juga telah bernubuat akan kedatangan Yeshua HaMasiah. Hanya bangsa Israel itu, orang Yahudi, belum dibukakan bahwa apa yang tertulis dalam kitab tanah ini, Yesaya ini kan kitab tanah ya, kitabnya orang Yahudi, itu sudah menubuatkan akan kehadiran Yeshua ya. Dan kehadiran Yeshua ini punya satu dampak yang luar biasa, karena dia bukan seorang bayi telah lahir, tapi dia juga seorang putra yang diberikan. Seorang putra yang diberikan di mana semua pengharapan yang ada pada kita manusia itu semua terletak pada dia. Dia adalah sumber pengharapan buat kita semua. Jadi kitabnya orang Yahudi yang adalah kitab Yesaya sudah bernubuat kehadiran Yeshua HaMasiah. Nah, kemudian bagaimana dengan perayaan Hanukahnya yang saya katakan sangat related. Ada satu misteri yang saya mau tampilkan Bapak Ibu, yang bagaimana di dalam Yohanes 10 ayat 22, ini Yohanes 10 ayat 22, ini dikatakan 22 dan 23 sebenarnya. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan bait suci atau pentabisan bait Hashem. Itu di Yerusalem. Situ dikatakan ketika itu musim dingin dan Yesus berjalan-jalan di bait Hashem di Serambi Salomo. Bapak Ibu perlu tahu kenapa Yohanes mencatat hal ini ya. Bukan kebetulan ya, saya mau sampaikan semua yang dicatat di dalam Alkitab itu menjadi sebuah pesan yang harus kita pahami. Jadi apa yang tertulis in the Bible, apa yang tertulis dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, itu adalah tulisan-tulisan baik dari Perjanjian Lama yang diilhami oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus minta supaya itu ditulis. Demikian juga di Perjanjian Baru. Selama perjalanan Yesus di Yerusalem 3,5 tahun di sana, dia kemana saja itu dicatat, itu punya satu pesan yang akan disingkapkan nantinya, termasuk yang ini, di mana ini dikatakan kenapa Yesus itu ada di situ. Ya, sering Yesus bolak-balik ke Yerusalem ya. Yesus pernah juga berbicara di bait suci ya, ketika dia buka gulungan kitab surat Yesaya juga. Ketika dia buka gulungan kitab, dan Yeshua bilang begini, Spirit of the Lord is upon me, Roh Tuhan ada padaku. Jadi kita lihat bahwa Yesus sering ada di Yerusalem. Yesus pun ada di bait suci. Yesus pun memberitakan satu berita yang tertulis dalam kitab Yesaya. Lalu kemudian Yesus lagi di Yerusalem ini pada satu hari yang adalah hari raya pentabisan bait suci, di mana pentabisan bait suci itu jauh-jauh hari sebelum Kristus datang. Pada waktu bangsa Israel dengan Raja Antiochus itu merebut bait suci. Itu kisah tentang Hanukah. Jadi bait suci itu direbut, dan perkakas-perkakas yang ada di dalam bait suci, tabut perjanjian dan semua perkakas-perkakasnya itu dibawa keluar dan diganti dengan dewa-dewanya orang Romawi, yaitu dewa Zeus. Di mana kala itu orang Yahudi dipaksa untuk menyembah Zeus, dan itu merupakan kejijikan. Tapi kita lihat bagaimana akhirnya keluarga kecil dari keluarga Maccabee dipimpin oleh anak sulung mereka yang namanya Yehuda, itu merebut kembali di dalam satu peperangan, dan akhirnya bait suci itu direbut kembali dan dibersihkan dan didedikasikan kembali. Nah, waktu bait suci direbut kembali dan didedikasikan kembali, maka barang-barang kudus
Elohim itu dikembalikan. Tabut perjanjian yang tadinya dibawa keluar diganti dengan patung Zeus itu dikembalikan kepada posisinya. Tabut perjanjian dikembalikan kepada posisinya dan kemudian didedikasikan kembali. Nah, waktu masa pendedikasikan ini ya panjang ceritanya. Akhirnya lilin bisa dinyalakan dalam waktu 8 hari dengan minyak yang kecil. Lilin itu bisa dinyalakan kembali, dan sejak saat itu dari 7 perayaan yang Tuhan berikan kepada Musa, tertambah satu lagi yang harus diingat oleh orang Yahudi, yaitu tentang bait suci. Bagaimana orang Yahudi menyadari bahwa bait suci itu tidak boleh dicemari oleh apapun, hal-hal yang membuat bait suci itu menjadi gelap, dan ditahirkan kembali, didedikasikan kembali, ditabiskan kembali sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan kepada Musa. Dan itu diingat terus tahun-tahun, termasuk pada zamannya Yesus ini. Di dalam zamannya Yesus ini, Alkitab mencatat, Yohanes mencatat bahwa Yeshua ada di hari raya pentabisan bait Tuhan. Hari raya pentabisan bait Hashem itu ada, dirayakan. Kenapa itu harus dicatat? Ini punya pesan yang sangat kuat. Kalau tidak mungkin itu pesannya tidak kuat kalau tidak dicatat. Justru karena dicatat oleh Yohanes, maka itu punya pesan yang sangat kuat. Jadi ternyata pesan perayaan Hanukkah, dan kalau kita hubungkan dengan perayaan Natal, itu mempunyai makna yang sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Di mana sebagai orang Kristen kita merayakan perayaan nubuatan Yesaya 9. Kalau mungkin ada pertanyaan, kenapa orang Yahudi tidak merayakan Natal? Kenapa? Karena mereka belum dibukakan tentang nubuatan Yesaya 9 ini. Tapi itu harus dicatat supaya bangsa-bangsa lain dibukakan bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi, yaitu Yeshua. Jadi nubuatan Yesaya 9 itu harus tergenapi, dan bangsa-bangsa lain tahu bahwa keselamatan itu adalah Yesus yang telah mati di kayu salib. Makanya orang Kristen merayakan Natal, yaitu merayakan nubuatan Yesaya 9. Coba kita lihat, merayakan Yesaya pasal yang ke-9 ayat 6. A child is born unto us, a son is given. Seorang laki-laki, Yelet, seorang laki-laki telah hadir, dan seorang putra. Di mana kalau berbicara tentang keputraan, inilah berbicara tentang bagaimana pemerintahan Tuhan itu harus datang. Nah, ini relevansi sekali ketika Yesus datang, maka Yesus memberitakan kemana-mana tentang kerajaannya, kerajaan terang, the kingdom of light. Kemanapun Yesus pergi, dia beritakan tentang kerajaan terang, the kingdom of light, the kingdom of light, the kingdom of the Father, the kingdom of God. Dia beritakan itu. Karena memang itulah berita Yesaya 9, inilah berita Natal bagi kita, yaitu a son is given, the government will be upon it. Pemerintahan akan ada pada bahunya, dan namanya disebut wonderful, ya, counselor, ya. Disebut apa? Indah, penasehat yang ajaib, mighty God, Tuhan yang maha besar, everlasting Father, Bapa yang kekal, lalu Prince of Peace, Raja Damai, Raja Shalom. Ini semua nubuatan bahwa Yeshua hadir. Dia bawa ini, dia bawa pemerintahan, dia bawa keindahan, dia bawa nasihat. Dia adalah Tuhan yang maha besar, dia adalah Bapa yang kekal, dia adalah Raja Damai. Itulah berita yang dirayakan oleh setiap orang Kristen. Artinya Yesaya 9 bernubuat tentang datangnya terang, datangnya pengharapan. Kalau pengharapan datang itu seperti terang tiba. Setiap orang menantikan terang. Setiap orang menantikan terang, dan setiap orang rindu, karena di dalam terang tentu ada pengharapan. Dan ini juga menggenapi nubuatan yang lain di kitab yang sama. Di kitab Yesaya pasal yang ke-60. Di situ ayat 2 khususnya dikatakan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Kekelaman, bukan hanya kegelapan, tapi kekelaman. Nah, pemahaman seperti ini sudah saya bagi di kita punya perayaan Hanukkah yang hari Kamis itu. Hari Kamis kita merayakan perayaan Hanukkah. Di situ saya sudah bagikan bahwa korelasinya sangat kuat. Ya, perayaan Natal itu lalu dihubungkan dengan perayaan orang Yahudi yang namanya Hanukkah. Karena perayaan Hanukkah sendiri adalah the festival of lights,
perayaan Hanukkah sendiri adalah perayaan menyambut terang. Jadi ketika orang Yahudi mendedikasikan kembali, lalu mereka beri judul perayaan Hanukkah itu ada juga Festival of Lights, perayaan terang. Itu sangat relevan dengan kehadiran Yeshua sebagai sang terang. Saya perlu beritahu Bapak Ibu Saudara bahwa bagi bangsa Israel ketika mereka merayakan perayaan ini, ya, ini adalah perayaan waktu bait suci mereka tabiskan. Ketika bait suci tabiskan, maka 9 lilin itu harus nyala. Nah, bagaimana proses 9 lilin itu harus nyala? Lilin yang di tengah ini pegang peranan yang saya sudah jelaskan di perayaan Hanukkah yang kemarin. Lilin tengah ini punya peranan. Ketika lilin tengah ini dinyalakan dengan minyak yang sedikit, ternyata mampu menghasilkan mujizat dan mampu akhirnya menerangi satu persatu semua 8 lilin. 4 lilin di sebelah kanan, 4 lilin di sebelah kiri, hanya dengan 1 lilin. Nah, ini 1 lilin ini perlu kita ketahui, ini mempunyai pesan sangat profetik. Kalau Bapak Ibu kepingin tahu prosesnya, inilah the first day, hari pertama di mana lilin itu dinyalakan. Begini, lilin tengah sudah nyala, kemudian mulai dari kanan ke kiri, lalu mulai satu persatu sampai hari yang ke-8 semua lilin harus menyala. Dan inilah sebuah pesan yang sangat kuat bahwa sebelum lilin-lilin yang lain menyala, maka lilin yang di tengah harus ada. Dan lilin yang di tengah ini itu diberi nama oleh mereka, namanya lilin tengah itu namanya Shamash, ya. Shamash itu memiliki arti attendant, kehadiran. Jadi kalau Shamash ini memiliki kehadiran, berbicara tentang Tuhan hadir atau Adonai Shama, Tuhan hadir, maka ini jelas berbicara tentang the Lord is present or Father is present. Ini juga bernubuat tentang kehadiran Yeshua. Ya, ini berbicara tentang kehadiran Yeshua. Adonai Shama atau Yeshua Shama atau Yesus itu hadir. Jadi ini bernubuat tentang Yeshua. Yesus harus hadir di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah kehidupan kita, in the main court of our life, di dalam bagian tempat yang paling dalam di dalam hidup kita, in the main court of our heart, di tempat yang paling tengah yang ada di dalam hati kita. Dia mau. Ini jadi ada nubuatan ketika Natal merayakan kehadiran Yesus sebagai sang terang, ya, pohon Natal dihiasi begitu rupa, kemudian perayaan orang Yahudi dengan menyambut perayaan terang. Maka bagi saya pemahaman kalau dilihat dari perayaan Yahudi ini, yaitu perayaan Hanukkah, ini jauh lebih jelas bahwa kalau terang itu datang, dia adalah Shamash, maka dia mampu menerangi seluruh bagian dari area kehidupan kita semua. Jadi waktu kami merayakan perayaan Hanukkah dan Natal yang hari Kamis kemarin, saya himbau, mari kalau kita sebagai orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus, jangan hanya merayakan kehadiran Yesus, tapi kita juga harus menerima Dia sebagai sang terang, sebagai yang berkuasa, yang membawa pengharapan. Bukan hanya merayakan Yesus sebagai anak bayi laki-laki, tapi menerima Yeshua sebagai the Son of the living God, sebagai putra yang hidup, yang memberikan pengharapan, yang memberikan terang. Lalu bukan hanya kita merayakan, bukan hanya kita menyanyikan glow, tapi kita harus, kalau dihubungkan dengan perayaan Hanukkah, kita harus undang sang terang itu untuk mengambil alih dalam hidup kita, supaya bait ini tidak dikuasai oleh kegelapan. Dan ini juga nubuatan Yesaya 60 ayat 2 itu, kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Kalau kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, berarti tanpa disadari bahwa manusia itu hidup di dalam kegelapan, manusia hidup di dalam kekelaman. Ya, saya mau ulangi lagi kesaksian waktu saya ada di Manado, ya, beberapa waktu yang lalu, belum lama ini, di mana tiba-tiba Manado ini blackout 2,5 hari, mati total. Dan ketika mati total, semua lampu listrik, sinyal HP tidak bisa ada karena provider juga mati, dan semua orang mencari di tengah-tengah kegelapan. Dari situ saya bisa melihat bahwa kita perlu terang.
Sebagai contoh yang luar biasa, matilah. Dari siang saja sudah tidak ada lampu, tidak bisa berkomunikasi karena sinyal HP mati total. Tidak bisa komunikasi di siang hari. Apalagi malam hari kami ada di situ sampai jam 12 malam. Kita lihat saya jalan di jalan-jalan di kota Manado sampai ke tengah kota, ramai sekali di situ. Kenapa? Everybody, they are looking for light. They are looking, mereka mencari the source of light. Kenapa? Untuk charger HP, untuk semuanya. Percuma juga HP di charge tapi sinyal tidak ada. Dan pada waktu itu akhirnya saya mengerti bahwa memang kalau tidak ada terang dalam kehidupan manusia. Kalau saya lihat orang-orang bisa panik ke sana kemari, pergi ke mall yang ada genset, bahkan genset di toko-toko laku keras. Orang berupaya supaya ada terang selalu dalam hidupnya. Dan itu menjadi pesan bagi saya bahwa di dalam dunia ini tidak ada terang kalau bukan terang yang berasal dari Kristus. Semua sudah gelap, tapi manusia tidak menyadari bahwa nubuatan Yesaya 60 ayat 2 bahwa kegelapan menutupi bumi, kekelaman udah dia gelap, kelam pula. Jadi gelap itu tidak bisa kelihatan, kelam itu mengandung satu atmosfer yang tidak enak. Kegelapan dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi dikatakan terang Tuhan, atau di dalam bahasa Ibrani untuk Hanukkah, Shamash, terang, the source of light. Shamash itu, terang itu sudah datang. Karena di Alkitab berkata terang itu sudah datang dan dia mau diam di antara kita. The light has come, terang sudah datang. Kalau terang sudah datang, dia mau diam di antara kita. Nah, ini dia yang saya perhatikan ada antara perayaan Natal dan perayaan Hanukkah. Kita merayakan perayaan Natal, tapi orang Yahudi ketika menyambut terang, mereka mendedikasikan bait suci. Wow. Sudah dengar apa yang saya katakan? Orang Kristen merayakan Natal dengan bersukacita, tapi orang Yahudi menyambut terang, mendedikasikan kembali bait itu, supaya bait itu semuanya dihuni dengan perkakas-perkakas kudus Tuhan dan ditabiskan kembali, dirayakan menjadi Festival of Lights, perayaan terang. Nah, ini ketika di-combine, waktu kita merayakan Natal, kita merayakan kehadiran Sang Terang, ya. Terang Tuhan, bukan ada di Yohanes, ya. Terang sudah datang. Kalau terang sudah datang, apa yang akan kita responi kalau terang itu sudah datang? Kalau terang sudah datang, mari kita responi. Jadi jangan biarkan terang itu ada di luar, tapi mari responi, sambut terang itu. Kemudian ini yang penting untuk kita lakukan seperti pada perayaan Hanukkah. Kita merayakan terang, tapi kita juga mendedikasikan hidup kita kembali. We celebrate Him as the Lord, as the Savior. Kita merayakan Dia sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, sebagai terang yang telah datang. Nyanyian joy to the world, the Lord is come, the light has come. Kita nyanyi itu, kita merayakan kehadiran Yeshua sebagai terang. Tapi mari kita lihat, lanjutkan seperti apa yang diakui oleh orang Yahudi di dalam perayaan Hanukkah yang juga merayakan terang, yaitu mereka they dedicate the temple. Dan Paulus berkata begini, tidak tahukah kamu bahwa bait tubuhmu adalah baitnya Tuhan? Don't you know that your body is the temple? Your body is the temple of the Holy Spirit. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait? Kenapa Paulus harus katakan demikian? Supaya kita mengerti juga bahwa kalau tubuh kita adalah bait, mau gak kita mendedikasikan bait ini supaya terang itu tinggal di dalam kita? Nah, ini banyak hal yang tidak disadari. Orang Kristen datang ke gereja merayakan Natal, tapi mereka merayakan Natal dengan tidak mendedikasikan hidup mereka. Akibatnya apa? It's just a celebration. Hanya cuma sekedar perayaan dan selebrasi,
tanpa mendedikasikan kembali hidupnya supaya terang itu tinggal. Bahasa Inggris dong. Don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit? Jadi bisa kelihatan. Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait? Temple. Bait itu dalam bahasa Ibrani. Habait. Bait, the temple. Bait dari Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah pribadi yang menyatakan Yeshua adalah satu-satunya terang dunia. Dia datang ke dalam dunia sebagai terang, dan Alkitab berkata, kalau terang itu datang, maka kegelapan tidak menguasai. Kitab Yohanes mencatat demikian. Kalau terang datang, maka kegelapan tidak bisa menguasai. Nah, pertanyaannya, kenapa orang Kristen hidupnya masih bisa dikuasai oleh kegelapan? Padahal Yohanes sudah berkata, kalau terang itu datang, kegelapan tidak menguasai. Kenapa? Karena belum dedikasi. Jadi saya sampaikan hari Kamis kemarin itu, please make a smart decision, make a wise decision. Ambillah keputusan yang pintar, ambillah keputusan yang bijaksana. Yaitu apa? Biarlah terang Tuhan tinggal di dalam dirimu. Tidak bisa otomatis, you must invite. Kamu harus undang, you must ask, you must say, I welcome you, my Savior, the light of the world, to dwell in my life. Aku menyambut Yesus juru selamatku, sang terang dunia itu, untuk tinggal di dalam hidupku, supaya kegelapan yang ada di dalam dunia tidak menguasai kehidupanku. Ini penting, saudara. Jangan hanya kita merayakan, tapi marilah seperti perayaan Hanukkah, dedicate. Sekali lagi, dedikasikan kembali hidup ini. Biarlah seluruh ruang-ruang dalam hidupmu jangan ada yang gelap. Ruang yang ada dalam hati, ruang yang ada dalam pikiran, telinga juga itu ada ruangan di mana semua informasi kamu masuk. Mata juga itu adalah ruang-ruang di mana semua hal-hal yang gelap bisa masuk lewat mata. Hal-hal yang gelap bisa masuk lewat telinga. Hal-hal yang gelap juga bisa masuk lewat perkataan. Jadi biarlah seluruh ruang hidupmu, hatimu, pikiranmu, telingamu, matamu yang tadinya gelap, tapi ketika terang datang, maka ketika kita welcome, menyambut, lalu kita minta, lalu kita mendedikasikan kembali, maka terang itu akan membuat benar-benar kegelapan pergi. Oh, manifestasi dari kegelapan gak enak Bapak Ibu Saudara. Ujungnya adalah kehancuran, ujungnya adalah kebinasaan. Setan kasih promo tentang kegelapan. Sayangnya manusia tidak melihat jebakan setan. Depannya kelihatannya indah, kegelapan. Tapi begitu manusia mengundang kegelapan, maka kehidupan manusia sebenarnya menuju kepada kebinasaan. Saya harus sampaikan pada hari ini, make a smart decision, make a wise decision. Buatlah keputusan yang pintar dan keputusan yang bijaksana. Jangan mau lagi, Galatia 5 ayat 1, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Terimalah terang itu, supaya kegelapan tidak berkuasa atas kehidupan kita. Di 5785 kalender Ibrani, di bulan Kislev, perayaan Natal dan perayaan Hanukkah ini berdampingan bersama-sama, supaya setiap kita yang percaya kepada Yesus, kita lihat teladan yang dilakukan oleh orang Yahudi, bahwa di perayaan Hanukkah mereka mendedikasikan bait, membuang semua hal-hal yang tidak berkenan, kemudian menyambut kembali perkakas-perkakas kudus Tuhan. Ya, hidup kita harus seperti itu. Kalau kita tidak menyadari hidup kita sudah tercemar dengan hal-hal duniawi, pikiran kita, telinga kita, mulut kita yang suka maki, negatif, mata kita yang penuh dengan kebencian dan lain sebagainya, itu adalah hal-hal yang mengotori tubuh kita sendiri. Karena kita melihat semuanya serba salah. Hidup kita banyak rumah tangga yang hancur oleh karena kegelapan. Banyak terjadi perceraian, kehancuran, kebinasaan. Kenapa? Semua itu akibat dari kegelapan yang ada dalam kehidupan manusia. Dan banyak orang kena prank atau kena promo, tawaran, kegelapan dibungkus dengan hal-hal yang kelihatannya indah, tapi dalamnya adalah kehancuran.
Saya melihat banyak orang-orang akhirnya apa? Mereka salah mengambil keputusan. Mereka mengundang kegelapan dalam hidup mereka. Akhirnya hidup rumah tangganya hancur. Anak-anaknya hancur. Saya lihat kehidupan orang-orang Kristen. Rumah tangganya berantakan. Perselingkuhan ada di situ. Anak-anak juga hancur. Why? Karena tidak mengerti. Mereka merayakan Natal. Tapi cuma selebrasi. Cuma celebrate. Tapi tidak memiliki satu respon seperti perayaan Hanukkah, yaitu mendedikasikan kembali, mentabiskan kembali supaya bait ini berfungsi sebagai mana seharusnya dan dirayakan sebagai perayaan terang. Wow, pesan yang sangat luar biasa. Maka itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau mengerti hal-hal yang dalam, mari kita harus lihat apa yang terjadi dengan bangsa Israel. Saya semakin mendalami hal-hal akar iman Kristiani dari bangsa Israel, dari perayaan-perayaan mereka, dari bahasa mereka, bahasa Ibrani. Saya semakin melihat dengan jelas bahwa sungguh kita bangga mempunyai Tuhan yang tidak meninggalkan kita. Kita bangga mempunyai Bapa. Kita bangga mempunyai penebus Yeshua Mesias, Yesus Kristus Tuhan. Aku bangga semakin aku mempelajari tentang Tuhan dari akar Ibrani, semakin aku bangga mempunyai Tuhan. Mempunyai Tuhan yang hidup, semakin aku bangga bahwa Yesus adalah juru selamatku, rajaku satu-satunya. Aku bangga ketika aku mempelajari kebenaran itu dari akar Ibraninya. Semakin aku dibukakan betapa apa yang menjadi bagian yang disediakan bagiku oleh Tuhan untuk aku alami, itu benar-benar nyata. Saya menghimbau Bapak Ibu Saudara, mari kita terkoneksi dengan apa yang dialami oleh bangsa Israel. Kita melihat menjadi pelajaran, kita mempelajari apa yang Tuhan katakan, karena ini penting buat kita semua. Ada orang-orang lama mungkin berkata, wah Pak Timi sudah ke Yahudian sudah menjadi Judaism. Itu hoax yang luar biasa ya. Itu satu perkataan dusta yang luar biasa. Sejak kapan orang bisa berkata saya Judaism? Yesus adalah Tuhanku. Kalau orang-orang Judaism, mereka belum dibukakan bahwa Yeshua adalah Mesias. Tapi aku percaya Yesus adalah Tuhan. Tapi aku harus, karena Roh Kudus menuntun saya untuk mempelajari Alkitab, mempelajari kebenaran dari bahasa asli. Ketika aku mempelajari dari bahasa asli, aku melihat justru bagaimana janji Tuhan dan bagaimana kehidupan yang Tuhan inginkan supaya terjadi dalam kehidupan kita hanya ada dari mereka. Karena sekali lagi Yesus sendiri bilang keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Dan ketika saya mulai mendalami akan hal itu, saya bisa melihat bahwa sungguh Tuhan yang kusembah adalah Tuhan yang dahsyat. Nah, jadi kalau ada yang berpikir takut ya ketemu saya karena udah pakai topi begini lagi, wah udah jadi Yahudi, why? So, atribut ini pun saya mengerti kenapa saya pakai ini. Sama aja kalau saudara pakai baju jas, saudara pakai dasi. Tapi kalau saya punya pengertian kenapa saya pakai ini, dalam pengertian yang kuterima dari bahasa asli, ini berbicara tentang covering. Ini kipa ini berbicara tentang naungan. Kalau saya mau mengingat Tuhan dengan begini, apalagi ketika saya menyampaikan pesan, saya menyadari bahwa ada naungan yang maha tinggi menaungi aku. Dan ini pun untuk menjaga kehidupanku sendiri, supaya aku tetap ada di dalam naungan Dia. Mazmur 91. Jadi, tapi orang-orang tidak mengerti. Orang-orang mulai berkata, buat saya banyak yang tidak mengerti. Tapi saya tahu dan saya tahu dan saya tahu. I know that I know that I know. My God is real. Tuhanku nyata. When He redeem, He redeem. Ketika Dia menebus, Dia betul-betul menebus. When He restore, He restore. Ketika Dia memulihkan, Dia akan memulihkan. Itulah pesan yang saya dapat dari Roh Kudus tentang bagaimana saya harus terkoneksi dengan akar iman yang berasal dari bangsa Israel, dari bangsa Yahudi. Memahami kebenaran dari bahasa asli, very powerful. Termasuk dalam perayaan Natal ini. By the way, perayaan Natal ini juga sebuah perayaan yang sebenarnya ditunggu nantinya. Lihat aja nanti pada waktu sudah dibukakan, bangsa Israel dibukakan bahwa Yeshua adalah Mesias, dan mereka pun akan bersukacita. Kehadiran Yesus yang adalah Immanuel itu sudah ada. Satu ayat yang saya mau bagi buat Bapak Ibu Saudara, di dalam pertama-tama itu ada di Matius pasal yang pertama. Dalam Matius pasal pertama itu sudah dibukakan ya, sudah dinyatakan bahwa Yesus itu
Immanuel. Saya bukakan ini. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23, di mana malaikat itu datang dan berkata, kamu akan menamai anakmu itu Immanuel. Apa artinya Immanuel? Matius pasal pertama ayat yang ke-23. Ya, dikatakan seorang perawan, behold the virgin shall be with child and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated God with us. Seorang perawan akan melahirkan seorang laki-laki dan seorang putra akan lahir, dan mereka akan memanggil namanya Immanuel. Dan ini sebenarnya sudah juga dinubuatkan oleh kitab Yesaya. Kita lihat Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Yesaya 7 ayat 14. Jadi Yesaya 7 sudah bernubuat tentang kehadiran dia yang bernama Immanuel ini. Sebab itu dikatakan, ya, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kalau dalam bahasa Inggris, coba kita lihat bahasa Inggris. Ya, saya setuju. Ya, kalau di dalam bahasa Indonesia tuh perempuan muda, tapi bahasa Inggris lebih cocok ke terjemahan asli, yaitu virgin. How can a virgin conceive and bear a son? Bukan seorang perempuan muda. Ya, banyak juga perempuan muda yang sudah tidak virgin. Ya. Tapi ini virgin, ini tergenapi dengan di perjanjian baru dengan Maria, yaitu seorang virgin. Ya, kalau terjemahan Orthodox Jewish Bible itu dikata, therefore Adonai himself shall give you an oath, tanda hine halma, unmarried and young virgin. Ini di sini ya, shall conceive and bear ben, dan melahirkan seorang laki-laki, bear ben, and shall call Shemo Immanuel, yang adalah Tuhan beserta kita. Bagaimana Immanuel ini bisa terjadi? Kalau dia tinggal di dalam hidup kita, kalau kita dedikasikan sang terang itu untuk tinggal di bait ini, baru Immanuel tergenapi. Karena Tuhan beserta bukan cuma Tuhan beserta, tapi dia harus tinggal. Kita yang harus mengundangnya. Kita harus berkata, Yeshua my Savior, Yesus Tuhanku, Yesus Juru Selamatku, tinggal di dalam bait ini, dan aku dedikasikan hidupku sepenuhnya. Itulah Shamash tadi, sumber terang itu yang kita undang dalam hidup kita. Sehingga apa yang akan terjadi? Maka kehidupan kita akan mengalami satu pengalaman yang baru. Ingat ya, Yesus itu disebut Hashamash atau lilin tengah, yang artinya attendant. Adonai Shama itu dari sini tadi ya. Lilin tengah itu adalah Shamash. Kalau kita menyambut dia dan mendedikasikan hidup kita untuk dia, maka kegelapan tidak akan menguasai kehidupan kita kembali. Bahkan perjalanan hidup kita akan berbeda karena tidak dikendalikan oleh kegelapan. Apa saja yang ada dalam kegelapan? Yang pasti tidak bisa melihat masa depan. Yang kedua, banyak pertikaian di dalamnya, banyak kebencian di dalamnya. Karena di dalam kegelapan itu, yang saya jelaskan di hari Kamis, Hoshek. Hoshek itu ada arti iniquity, kesalahan, wickedness, kejahatan itu ada. Bagaimana kalau hidup kita dikuasai oleh kegelapan? Kejahatan melulu yang akan ada dalam hidup kita. Tapi kalau kita mendedikasikan ulang dan berkata terang Tuhan harus tinggal dalam hidup kita, maka hidup kita berbeda. Saya percaya di kalender Ibrani 5785 yang sangat kuat berbicara tentang kasih karunia. Akan ada pemulihan-pemulihan yang dahsyat, pemulihan suami istri, pemulihan rumah tangga, pemulihan usaha, bahkan ketika kita menyambut terang dan mendedikasikan terang dalam kehidupan kita. Jangan hanya kita merayakan, tapi mari kita mendedikasikan hidup kita kembali untuk terang itu tinggal di dalam kita. Baik, sekali lagi saya mengucapkan buat setiap kita Merry Christmas,
buat Anda juga yang merayakan perayaan Hanukkah, saya katakan selamat merayakan Hanukkah. Hanukkah Sameach, ya. Happy Hanukkah buat Anda semua. Kami di komunitas kami, we celebrate Hanukkah more. Kenapa? Karena kami harus sadar, saya dan komunitas harus sadar, bukan hanya kita merayakan Yeshua sebagai penebus, tapi kita harus sadar bahwa kita harus minta Dia, Sang Penebus, Sang Terang itu, untuk tinggal supaya terjadi dedikasi dalam hidup kita. Ini penting, saudara. Oke, sekali lagi Happy Hanukkah, Merry Christmas buat Anda. Sampai jumpa lagi dalam acara berikut Sunday Word of Life. Mari angkat tanganmu dan biarlah berkat Tuhan ini turun atas kehidupan kita semua, sebab janji Tuhan buat kita adalah ya dan amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. The Lord bless you and keep you, or make His face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. The Lord bless you, oh, and keep you, oh, make His face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Dalam bahasa Ibrani, Yevarech Adonai ve'yishmerecha, Ya'er Adonai panav elecha v'yichunecha, Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Amen. 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 Berkatilah engkau, diberkatilah rumah tanggamu, berkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluar masukmu, sebab Tuhan memberkati kita dengan kasih karunia-Nya. Haleluya. Amin, amin, dan amin. Demikianlah program Sunday Word of Life kita hari ini. Saya percaya Anda semua diberkati dengan apa yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Timothy Parengkuan. Biarlah firman yang telah Anda terima dapat Anda simpan di dalam hati Anda, renungkan kembali, dan bicarakan kembali dengan orang-orang yang dekat dengan Anda, keluarga Anda, sahabat Anda, sehingga firman itu dapat terus ada di dalam pikiran kita, hati kita, dan kita terus berjalan di dalam tuntunan firman-Nya, dan kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja tentunya ketika firman-Nya terus ada di dalam kehidupan kita. Bagi Anda yang sudah menyaksikan tayangan ini dan diberkati dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Timothy Parengkuan, Anda dapat memberikan respon dengan memberikan taburan di rekening berikut: BCA 219 302 2227 atas nama Yayasan Gerbang Kemuliaan Indonesia. Dan bagi Anda yang terus terhubung dengan kami, yang sering mengikuti semua acara ataupun program kami baik secara online maupun onsite, Anda diberkati dan Anda juga tahu bahwa inilah tempat di mana saya mau terus bertumbuh
untuk mengenal Dia, mengenal Tuhan, mengenal dan bahkan masuk ke dalam rancangannya yang sempurna di dalam setiap musim-musim yang telah Bapa berikan kepada bangsa Israel. Anda dapat mengembalikan persepuluhan di rekening yang berbeda tentunya, yaitu rekening BCA 219301644 atas nama Yayasan Gerbang Kemuliaan Indonesia juga. Dan ada beberapa pengumuman yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, setiap minggunya kami mengadakan beberapa program. Setiap minggunya itu program online khususnya, ya. Seperti di setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis jam 6.30 pagi ada renungan pagi yang kita namakan atau kita sebut programnya Weekly Hey, yang langsung disampaikan oleh Bapak Timothy Parengkuan. Anda dapat menyaksikannya secara online melalui Facebook Bapak Timothy Parengkuan ataupun melalui Instagram dari Restoration Community. Dan tentunya setiap hari Minggu kita ada Sunday Word of Life, sama seperti sekarang ini Bapak Ibu. Tapi Anda hanya bisa menyaksikannya di YouTube channel, ya, di YouTube channel jam 10 pagi. Kita akan bertemu lagi di Sunday Word of Life. Selebihnya Bapak Ibu dapat terkoneksi dengan kami di dalam semua kanal sosial media kami. Berikut ini adalah semua kanal ataupun aplikasi sosial media dari kami yang Anda bisa ikuti, Anda bisa follow, Anda bisa subscribe, sehingga Anda dapat menerima update dari semua kegiatan kami setiap minggunya ataupun setiap bulannya. Dan jangan ragu juga untuk menghubungi kami di nomor WhatsApp ataupun Telegram kami berikut ini. Untuk Anda juga mau didoakan, silakan menghubungi nomor ini. Kami juga mengadakan di dalam bulan Januari bulan depan atau tahun depan, kami akan mengadakan kelas Ibrani gelombang kedua. Anda dapat mengikutinya dengan terlebih dahulu mendaftarkan segera diri Anda di dalam program ini ataupun di dalam kursus ini di nomor dari WhatsApp ataupun Telegram Restoration Community. Nanti kami akan menginfokan lebih lanjut secara detail bagi Anda yang sudah mendaftarkan tentang biayanya dan kapan mulainya. Ya, itu saja pengumuman dari saya. Terima kasih sudah mengikuti program ataupun acara kami Sunday Word of Life hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam program Sunday Word of Life kami berikutnya. God bless you all dan happy Sunday. Dari pengajaran yang Pastor Timothy Parengkuan bagikan, karena di situ beliau banyak mengupas kebenaran firman Tuhan, pewahyuan itu dari akar Ibrani. Nyata di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus di dalam Hebrew itu memiliki sebuah kedalaman dari sebuah misteri tentang Tuhan itu sendiri. Yang lebih dalam lagi. Jadi kayak ada misteri-misteri yang kalau kita baca Alkitab begitu aja, ya kita dapat. Tapi begitu kita mengerti dari bahasa langsungnya, rupanya ada rahasia-rahasia yang lebih dalam lagi gitu yang kita dapat. Hurufnya aja ada artinya gitu loh. Apalagi kalau itu berupa kata yang terbentuk. Jadi sangat bermanfaat sih. Tidak menyesal untuk mengambil langkah ini untuk mengikuti kelas Ibrani yang dibuka oleh Restoration Community. Saya langsung respon. Dari situ saya jadi sudah bisa membaca nih, jadi belajar bisa membaca bahasa asli dari Alkitab ya, karena waktu itu kan Alkitab ditulisnya dalam bahasa Ibrani kan. Waktu saya ikut, saya semakin dalam dan saya banyak mengerti ya firman yang dibukakan dari bahasa aslinya. Sehingga saya semakin lagi mengenal kebenaran. Ya, saya dapat banyak ya. Pertama-tama tentang identitas, tentang pada mulanya kita diciptakan. Itu semua sudah tertulis di dalam firman. Dan tentunya itu menjadi kesaksian dalam hidup saya.
banyak sekali yang dirubahkan dalam hidup saya. Saya juga mengajarkan kepada anak saya tentang bahasa Ibrani dan dia pun senang dengan bahasa itu. Dan saya melihat ada beberapa perubahan di dalam dirinya. Di dalam pengenalan akan Tuhan melalui kacamata Hebrew, saya diubah mindsetnya, saya diubah bahasanya, saya diubah namanya cara pandangnya gitu, yang membuat saya tuh berjalan dari iman, satu bobot iman kepada satu bobot iman lagi. Terus belajar, jadi harus latihan, harus menulis. Nggak bisa habis latih les terus kita tutup buku, nggak bisa. Kalau memang kita punya kerinduan untuk tahu firman lebih dalam, dorong diri kita untuk belajar. Jangan putus asa, ya. Kalaupun kita, ya lumrah lah kalau kita juga namanya belajar asing gitu ya. Tetapi semangat dan selalu ada dalam grup. Ini satu kesempatan yang langka karena biasanya itu online ya, aku dengar ya, virtual, dan ini kita offline. Masa kita bisa belajar bahasa-bahasa lain sementara bahasa rahasia firman Tuhan, kebenaran Tuhan yang dalam bahasa Hebrew kita nggak bisa pahami. Pokoknya daftar segera karena setahu saya slotnya itu terbatas. Guru yang akan yang mengajar kelas Ibrani ini, saya jamin ini adalah guru yang terbaik. Secara linguistik beliau memang sangat berpengalaman di bidangnya. Kalau kita mau mengenal Abah lebih jauh lagi, kita harus belajar dan masuk kelas ini. Anda tidak akan menyesal, saudara-saudara mengikuti kursus Ibrani ini. Saudara akan semakin dibukakan dan akan semakin mengenal lebih dalam tentang firman Tuhan yang ada di dalam buku kehidupan. Kelas Ibrani yang kami akan adakan lagi untuk angkatan yang berikutnya itu akan menolong setiap kita untuk mengerti esensi dari iman Kristen kita yang tentu berakar dari bangsa Yahudi. Dari situ kita bukan hanya belajar bahasanya, tapi kita akan semakin mengerti revelation yang ada di dalam bahasa Ibrani. Akan mempersiapkan buat setiap peserta yang mengikuti kelas nanti untuk mendengar pewahyuan-pewahyuan yang saya ambil dari pemahaman Ibrani, membuat kita lebih cepat untuk mengerti dan kita juga menggenapi. Jadi saya mendorong Anda, ayo mari gabung dengan kelas Ibrani akan kami adakan kembali supaya pengertian terbuka dan kita mengerti apa yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Saya tunggu Anda di kelas Ibrani yang baru. Haleluya.